Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan pembahasan tentang tangga menuju Allah, dan kita masih berhenti berlama-lama di tangga taubat. Dan kali ini kita akan membahas tentang pentingnya taubat ini di dalam kehidupan kita, karena godaan setan yang terus menerus dan tidak pernah berhenti untuk menyesatkan umat manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam, lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang banyak kepada Nabi Adam. Kemudian Allah ingin menunjukkan musuh sejati untuk Nabi Adam dan keturunannya. Maka cara yang Allah gunakan untuk menunjukkan musuh itu adalah dengan meminta malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam. Karena sesungguhnya musuh itu ada di tengah-tengah barisan ahli ibadah, para malaikat. Begitu diminta untuk sujud, maka semua malaikat sujud kecuali satu makhluk, dan itu adalah iblis. Dan Al-Quran, surat Al-Baqarah, surat Al-A'raf banyak berbicara tentang itu. Begitu tidak mau diperintahkan untuk sujud, tidak mau sujud iblis itu, maka Allah melaknat iblis. Dan karena itu Allah menjadikan iblis itu sebagai musuhnya yang nyata bagi Adam dan keturunannya. Inna syaitana aduwwul lakum fattakhidhuhu aduwwa. Syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian, wahai anak keturunan Adam. Maka jadikanlah syaitan itu musuh, jangan dijadikan teman. Dan begitu Allah Subhanahu wa taala murka, maka iblis keluar dari surga, kemudian bersumpah akan senantiasa menggoda Adam dan keturunannya kapanpun dan dimanapun. Bahkan iblis meminta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala, fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Maka demi kemuliaanmu wahai Allah, aku akan membelokkan mereka semua, aku akan menyesatkan mereka semua. Maka perlu kita fahami bahwa iblis menggoda kita itu dengan bersumpah memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita tidak banyak-banyak memuji Allah Subhanahu wa taala dan berlindung kepadanya, sudah tentu kita akan kalah dan terkena bujuk rayu iblis dan tentaranya itu. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bertaubat, maka syaitan dan tentaranya bukan berarti sudah tidak lagi menggoda kita. Justru mereka akan memikirkan khutuwat, langkah-langkah yang akan mengeluarkan kita dari jalan kebenaran menuju jalan yang mereka inginkan. Apakah itu jalan kesesatan atau itu jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Semua cara mereka lakukan supaya kita yang sudah bertaubat ada di jalan kebenaran keluar lagi. Apa jalan-jalan yang dibuat oleh syaitan untuk mengeluarkan kita, orang-orang yang sudah membiasakan diri dengan taubat, agar keluar dari jalan itu?
Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan beberapa langkah syaitan untuk mengembalikan kita ke jalan kesesatan. Apa itu? Pertama, syaitan akan menggoda kita untuk kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kufur dengan semua maknanya. Kita akan digoda oleh syaitan untuk menyekutukan Allah, untuk minta tolong kepada selain Allah, untuk bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika pengetahuan kita kepada Allah itu tinggi, maka syaitan tidak akan bisa menggoda kita untuk kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah berhenti sampai di situ godaan syaitan? Tidak. Syaitan akan menurunkan godaannya, akan tetapi lebih berbahaya dari godaan sebelumnya. Godaannya diturunkan, tapi jebakannya lebih mematikan. Apa itu? Syaitan akan menggoda kita dengan amal-amal bid'ah. Perkara yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah, juga tidak diisyaratkan di dalam sabda-sabdanya, dan juga tidak dihasilkan dari istimbat Al-Quran ataupun sunnah. Sehingga orang yang melakukan amalan bid'ah seolah-olah telah melakukan amal baik yang sangat banyak sekali, padahal itu semuanya nanti tertolak dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu syaitan menang, karena orang yang dia goda ataupun kita sibuk dengan amal-amal yang sudah pasti tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita belajar agama ini dengan baik, kita belajar syariat ini dengan baik, kita tahu mana yang Allah perintahkan, mana yang Rasulullah SAW contohkan, maka kita tidak bisa tergoda oleh godaan bid'ah ini. Apakah syaitan berhenti? Tidak. Syaitan akan menaikkan, akan menurunkan godaannya, tapi lebih mematikan dari sebelumnya. Apa itu? Kita akan digoda untuk melakukan dosa-dosa besar. Dan kalau kita sudah melakukan dosa-dosa besar, maka tidak ada kebaikan yang bisa kita panen selama kita melakukan dosa besar. Karena salat yang Allah jadikan sebagai penggugur dosa antara keduanya, dari salat subuh ke zuhur, ketika ada dosa yang terjadi di dalamnya, maka akan digugurkan dengan melakukan salat zuhur. Salat zuhur melakukan dosa lagi, maka akan rontok dengan sendirinya dengan masuknya kita di salat asyar, dan begitu seterusnya. Tapi Nabi menyaratkan, ya, majtanabal kabair, selama orang yang salat itu menjauhi dosa besar. Bayangkan, begitu kita melakukan dosa besar, maka salat yang menggugurkan dosa-dosa yang kita lakukan di antara dua salat tidak lagi bisa melakukan itu, tidak lagi menggugurkan dosa-dosa yang terjadi di antara kedua salat itu. Gara-garanya apa? Gara-garanya kita melakukan dosa besar. Tapi kalau kita faham masalah ini, maka kita tidak akan tergoda oleh syaitan. Akhirnya apa? Syaitan turunkan godaannya, tapi lebih mematikan dari sebelumnya. Apa itu? Syaitan goda kita dengan dosa-dosa kecil. Itu cuma dosa kecil, ya. Sudah dosa kecil, nggak ada yang lihat kok. Kan baru sekali, dan seterusnya. Terus angan-angan kita dibimbing, didikte oleh syaitan, didoktrin oleh syaitan, sehingga kita bisa menerima dosa kecil itu dan mengerjakannya. Begitu kita sudah jatuh melakukan dosa kecil itu, maka dosa itu akan berbuntut dosa berikutnya, dan fahami gunung itu tidak tinggi seperti itu, melainkan karena gunung itu kumpulan pasir dan bebatuan. Dosa kecil numpuk, lama-lama menjadi dosa besar, dan itu bahaya. Tapi kalau kita memahami
syariat ini dengan baik, mengenal Allah dengan pengenalan yang baik, tidak tergoda oleh syaitan. Kau goda aku dengan dosa kecil, dan dosa kecil ini bagiku bahaya, kita kenal itu. Maka syaitan tidak berhenti, syaitan goda kita dengan godaan berikutnya, yaitu apa? Kita disibukkan dengan perkara-perkara yang mubah. Mubah itu nggak ada hukumnya, netral ya. Tapi tidak ada dosa memang yang kita terima kalau kita melakukan yang mubah. Tapi banyak waktu yang luput ketika kita sibuk dengan perkara yang mubah, yang semestinya waktu itu kalau kita gunakan untuk amal soleh bisa maksimal. Tapi ketika kita faham dan kita nggak mau digoda oleh setan dengan dosa, dengan perkara-perkara mubah, daripada begini, mendingan saya baca Quran. Daripada saya berlama-lama membuka gadget, mendingan saya zikir dan seterusnya. Ketika kita memahami ini, tidak bisa digoda, maka setan akan menggoda kita dengan apa? Dengan menyibukkan kita dengan amal-amal yang pahalanya sedikit, sehingga kita lupa amal-amal yang pahalanya besar. Sehingga kita beramal soleh, tapi tidak banyak yang bisa kita panen. Tapi kalau kita faham dan kita tidak tergoda oleh syaitan, kita tahu prioritas mana yang semestinya kita dahulukan sebelum yang mana, antara yang wajib dan yang sunnah jelas kita dahulukan yang wajib dan seterusnya. Kita faham prioritas itu, maka syaitan tidak menghentikan godaannya, kali ini tidak membisikkan kepada kita. Tapi terkadang syaitan itu nanti akan menggoda kita dengan menyerang fisik kita, ya, menyerang akal kita, menyakiti diri kita secara fisik dan seterusnya, sebagaimana syaitan menjelma menjadi Suraqah bin Malik saat menjelang perang Badar, dan syaitan menjelma sebagai orang Quraisy yang memotivasi orang-orang Quraisy untuk membunuh Nabi saat Rasulullah SAW melakukan perjalanan hijrah. Dan setiap kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah lepas dari godaan syaitan yang nomor 7 ini. Maka kalau kita pengen selamat, tidak ada cara dan tidak ada jalan kecuali kita berlindung kepada Allah dari semua godaan itu. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.